Sesekali ia menoleh ke belakang dan tiba-tiba ia melihat seperti ada sosok wanita berbaju putih. Ketika sedang mempersiapkan menu sahur, Vina mendengar suara benda jatuh tidak jauh dari lokasinya berdiri. Bapak tua itu yang biasa aku sapa Pak Tejo. Beliau merupakan orang yang menjaga dan merawat saya. Anak kami menuju foto tersebut dan berucap, "Ayah, tadi aku dibangunin sama nenek itu deh." Seketika suasana hening. Selamat datang di Suram, Surat Seram. Berjumpa kembali bersama kami di episode terbaru Suram dengan beragam kisah mistis yang akan kami ceritakan pada malam ini. Saya Luisa Dan saya Sabila dalam episode cerita mistis ketika Lebaran. Lebaran. Ternyata tidak semua orang dapat menyambut dan merayakan momen ini dengan senang dan meriah. Ada pula mereka yang mengalami kejadian-kejadian menyeramkan yang tidak terduga pada saat momen ini. Tanpa waktu yang lama, inilah Suram. Cerita pertama hari ini datang dari Vina. Kisah yang ingin diceritakan kali ini terjadi pada bulan April lalu saat Vina merayakan Lebaran sendiri di kota rantau. Ada beberapa alasan mengapa Vina tidak pulang ke kampung halaman saat Lebaran, yaitu karena biaya pesawat yang cukup mahal. Lebaran tahun ini, Vina memutuskan untuk menetap di kosnya sendirian. Semua penghuni kos ini balik ke kampung halamannya masing-masing. Wah, kira-kira pengalaman horor apa ya yang dialami oleh Vina? Apalagi kan dia nggak pulang ke kampungnya. Iya, jadi sendirian nih. Iya. Seminggu sebelum Lebaran, Vina mendengar kabar bahwa teman-temannya akan balik ke kampung halamannya masing-masing. Setelah mendengar kabar tersebut dari teman-temannya, Vina berpikir 2 kali untuk pulang ke rumah atau tidak. Tapi siapa sih lo yang nggak pengen ngerasain pulang kampung ke halaman rumahnya dia itu? Apalagi kan ini momen Lebaran. Betul banget, Sab. Oke, aku lanjut dulu. Iya. Vina mendapatkan pesan chat dari ibu kosnya. "Vina, ibu titip kosnya selama 4 hari ke depan ya. Oh iya, tolong dijaga juga barang-barang yang ada di kos." Kurang lebih begitu isi pesan yang diberikan dari ibu kos. Sore harinya, Vina hendak membeli takjil keluar. Saat turun tangga dari kamarnya di lantai 3, Vina merasakan lorong kos yang terasa lebih sunyi. Sesekali ia menoleh ke belakang dan tiba-tiba ia melihat seperti ada sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah-tengah lorong tersebut. Vina sedikit terkejut dan berusaha berpikiran positif bahwa itu hanya halusinasinya saja. Ia pun langsung turun ke parkiran untuk keluar mencari takjil. Waduh, terus kira-kira siapa ya yang di lorong tadi? Apa temannya atau ibu kosnya kah? Tapi kan dia cuma sendirian gak sih lo di kosnya? Nah itu sih. Oke. Vina pun kembali ke kosnya sekitar jam 8:30 malam. Di lorong lantai 2, Vina merasakan kembali hal yang sama sebelum ia pergi membeli takjil sore tadi. Ia kembali melihat sosok wanita berbaju putih di lorong tersebut. Vina merasa sangat ketakutan dan segera naik ke atas menuju kamarnya. Ia berusaha tetap tenang. Ia pun menghubungi orang tuanya dan menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya itu. Di seberang telepon sana,
orang tua Vina berusaha menenangkan putrinya, dan Vina pun memutuskan untuk tidur lebih cepat agar ia tidak memikirkan kejadian tadi. Berarti ini Vina itu kejadian hal yang sama 2 kali nggak sih? Betul. Aduh, Ngeri banyak, banget. iya ngeri banget. Kayaknya Kayaknya itu emang ada yang nggak bersih sama kosnya. Nah, bisa jadi tuh. Oke. Iya. Oke, aku lanjut dulu, Sab. Vina terbangun pada pukul 3 dini hari. Waktu untuk sahur terakhir sebelum lebaran besok. Ketika sedang mempersiapkan menu sahur, Vina mendengar suara benda jatuh tidak jauh dari lokasinya berdiri. Namun, hatinya ragu untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Berarti itu di lorong itu nggak ada siapa-siapa ya? kayaknya sih. Itu kan bersih ya, apa nggak ada barang jatuh, tapi kok bisa ada suara aneh gitu. Aneh banget. Aduh, Kalau aku jadi Vina nih, aku nggak bakalan berani sih. iya Lagi bener. jam 3 tuh. Subuh-subuh sendirian. Keesokan harinya, sore hari ketika hari Idul Fitri, di mana orang-orang merayakannya bersama kesayangan mereka, Vina berada di kos sendirian dan tengah bermain ponsel. Ia sedang menonton TikTok-nya dengan bosan dan sedikit jenuh. Tak lama, pintu kamarnya diketuk. Vina pun bangkit dari kasur dan membuka pintu kamar. Ia mendapati ibu kos yang sedang tersenyum sambil mengangkat mangkuk berisi opor ayam. Vina menatap ibu kos dengan sangat senang dan berterima kasih atas kemurahan hati sang ibu kos yang sudah memberikan opor itu. Dia menerima mangkuk tersebut dan meletakkannya di atas meja kamar setelah menutup kamarnya. Vina yang juga sudah sangat lapar, mengambil sendok dari dalam lemari untuk menyantap opor ayam yang terlihat sedap tersebut. Wah, jadi ibu kosnya ini udah balik ke kosnya. Jadi dia seneng nggak sih pastinya kayak bisa ngerasain opor ayam di momen lebaran. Nah, ini nih Sab, coba kamu dengerin nih cerita selanjutnya. Saat mengambil sendok, pandangan mata Vina tertuju pada kunci yang dia letakkan tidak jauh dari tempatnya menyimpan sendok. Jantungnya seakan berhenti berdetak, nafasnya tercekat di kerongkongan, mengingat-ingat pesan yang ia dapat kemarin malam saat takbiran. Ibu kos mengiriminya pesan bahwa beliau beserta keluarga pulang ke kampung halaman dan menitip kunci gerbang kepada Vina. Bentar, terus yang ngasih opor ayam tadi bukan ibu kosnya? Bukan dong ya, harusnya kan Dia Beliau- sendiri. Iya. beliau udah pulang kampung itu. Oke, dengan gerakan yang terburu-buru, Vina pun mendekatkan diri ke arah mangkok tersebut dan mengecek opor yang ada di dalamnya. Matanya melotot kaget ketika mendapati di dalam mangkok tersebut berisi pasir dan bukan opor ayam. Waduh, jadi itu isinya pasir, bukan opor ayam. Kayak apaan banget ya kok bisa Iya, pasir gitu loh. ngeri banget. Kenapa ya bisa kayak berubah gitu? Nggak tahu sih, ini kalau bukan ibu kos yang ngasih berarti Cerita ini kami dapat dari narasumber kita, yaitu Om Andi. Beliau mengirimkan cerita mistis yang Om Andi dan keluarganya alami saat mudik ke desa orang tua mereka. wah, kira-kira ada kejadian mistis apa nih? Jadi penasaran kan? Iya sih, bener banget. Lanjut ya. Cerita ini berawal dari saya dan keluarga yang sedang merencanakan libur mudik lebaran untuk pulang ke kampung halaman orang tua saya yang berada di Pemalang, Jawa Tengah. Oh, jadi mereka ini merantau ya? Ya, benar. Jadi, Om Andi dan keluarga kecilnya ini merupakan pemudik dari Surabaya. Dulunya, Om Andi lahir dan tumbuh di Pemalang. Namun, seiring berjalannya waktu, Om Andi memutuskan untuk merantau bekerja ke Surabaya
hingga menikah dan mempunyai satu orang anak. Berarti udah lama banget nih dari Om Andi bekerja sampai sekarang udah punya satu anak. Ya, kamu bisa bayangin gak sih gimana rasa kangennya Om Andi itu di kampung halamannya? Betul banget. Setelah kurang lebih 8 tahun, saya belum pernah mengajak anak dan istri saya mudik ke Pemalang. Dikarenakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal 10 tahun silam. Itu udah lama banget sih. Oke, aku langsung masuk ke cerita waktu lebarannya ya. Oke. Setelah menunaikan ibadah sholat Id, saya bersama istri dan anak saya merayakan hari lebaran penuh dengan sukacita. Sesuai dengan rencana, saya bersama keluarga berangkat menuju Pemalang keesokan harinya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, tibalah kami di sebuah desa X, di mana dulu saya lahir dan dibesarkan. Setibanya kami di depan rumah, muncul seorang bapak tua dari dalam pagar rumah. Bapak tua siapa tuh kira-kira? Nah, ini aku belum tahu. Tapi aku udah merinding sih. Sama sih. Bapak tua itu yang biasa aku sapa Pak Tejo. Beliau merupakan orang yang menjaga dan merawat saya selama ini. Saya dan istri memindahkan barang bawaan dari mobil ke dalam rumah. Sedangkan anak saya duduk di gazebo depan rumah. Dia terlihat kelelahan dan akhirnya tidur pulas di gazebo reok tersebut. Itu udah gak heran sih ya, kan mereka perjalanan panjang tuh dari kota sampai desa. Iya, bener banget. Apalagi kan disuguhi dinginnya desa, jadi makin nyenyak tidurnya. Iya. Anak kami tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Lalu datang menghampiri kami sambil mengusap-usap matanya. Pada saat bersamaan, kedua tatapannya berhenti pada foto seorang wanita tua yang terpajang di tengah rumah, yang tidak lain adalah ibu saya. Anak kami menuju foto tersebut dan berucap, "Ayah, tadi aku dibangunin sama nenek itu deh." Seketika suasana hening. Kami bertiga saling menatap satu sama lain. Kaget mendengar ucapannya. Istri saya bertanya ulang, memastikan apa benar yang dilihat anak kami adalah ibu saya, yang sudah meninggal 10 tahun silam. Dan dengan anggukan mantap, anak saya menjawab, "Iya ibu, nenek itu bangunin aku." Neneknya kan udah meninggal tuh. Terus yang... Apaan? Bentar, aku bingung. Berarti si anak ini tahu gak sih kalau neneknya tuh sebenarnya udah meninggal? Jadi si anak ini posisinya itu nggak tahu kalau neneknya meninggal. Apalagi kan Om Andi ini udah lama nggak pulang ke kampung halaman. Dan Om Andi ini nggak cerita apa-apa tentang ibunya ke anaknya dan istrinya. Ngeri banget ya. Itu arwah si nenek kah berarti? Shh, jangan sebut-sebut, ntar kita yang disamperin gimana. Nah, kita sudah sampai di akhir episode suram kali ini. Serem banget gak sih lo, 2 cerita yang kita bacain hari ini? Bener banget, aku berkali-kali merinding sih dengerinnya. Sobat Suram, kalau misal lagi sendirian, jangan lupa untuk selalu jaga diri baik-baik agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa sih jangan sampai sendirian. Bener gak, Sob? Iya, bener banget. Selain itu, moral dari cerita ini, sebelum melakukan apapun, jangan lupa untuk berdoa dan percaya atas perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Betul banget. Nah, Sobat Suram, sebelum episode ini berakhir, aku mau ngingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kami, UPN Televisi Jatim, dan follow Instagram kami @upntelevisi_jatim dan X kami @upntv_jatim. Saya Sabila. Dan saya Luisa, sampai jumpa di Suram.